Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, para pendengar sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberinya kenikmatan, kesehatan, keimanan, dan juga segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita sebagai hamba Allah selalu memberikan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang disebut dalam hadis Rasulullah, golongan orang-orang yang senantiasa antaf'ala mislu fi'lihi, melakukan, berbuat sesuai apa yang telah dilakukan, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya manusia ini sebenarnya masuk surga semua, tidak ada yang masuk neraka. Makanya hadis Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Rasulullah mengatakan yang enggan masuk surga. Akhirnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Kalau saya itu, wahai Rasulullah, siapa yang tidak galak, yang tidak pengen masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, siapa ata'ani, yang taat denganku, yang ittiba sunnah, dan itulah manusia yang pengen masuk surga. Wa man asani, yang ingkar, yang berpaling dengan sunnah-sunnahku, dan itulah manusia yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu pengen dan merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, kalau kita pengen sukses, kata Rasulullah, harus mempunyai 3 tahapan. Apa kata Rasulullah? Husnul syukri fima nala bihi, wa husnul tawakkuli fima lam yanal bihi, wa husnul sobri fima fata bihi. Maka kalau kita pengen bahagia, sukses, ada 3 tingkatan. Husnul syukri fima nala bihi, bersyukur apa yang telah menjadikan milik kita, yang kita peroleh. Kita ini kadang-kadang lupa daratan, dijuk harta tidak bersyukur, tidak ingat kepada Allah. Dijuk jabatan, kita lalai melaksanakan kewajiban kita kepada orang yang sudah memberikan jabatan kepada kita, dengan warga, dengan rakyat dan sebagainya, menzalimi dan sebagainya. Makanya syukur itu husnul syukri fima nala bihi, bersyukur apa yang telah menjadi peroleh buat kita semua. Ada orang yang tidak punya harta, tapi dia bisa bersyukur. Tapi ada orang yang punya harta yang banyak, kadang-kadang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak, harus syukur. Tidak punya anak juga kita tetap bersyukur. Kenapa begitu? Karena tidak ada beban moral buat kita.
Kalau kita punya anak 3, nanti ditanya 3 juga di akhirat. Punya anak 5, ada pertanggungjawaban anak 5 juga di akhirat. Makanya pertama, kalau kita pengen sukses, bahagia dalam Islam adalah satu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnut tawakkuli fi ma lam yanal bihi. Bertawakal apa yang belum menjadi peroleh buat kita. Contohnya kita gagal dalam pendidikan, gagal dalam segala aspek kehidupan, harus tetap bertawakal. Makanya ikhtiar itu hukumnya wajib. Maka kadang-kadang orang ini tidak lagi ikhtiar, tahunya berserah diri, bertawakal. Dulu ada seorang pemuda ketika melakukan musafir, pergi dengan sebuah onta. Kemudian mampirlah sebuah tempat ibadah yang di situ adalah adanya Rasulullah. Ketika sampai dalam halaman masjid untuk ibadah, ontanya tidak ditambang lagi, tidak diikat. Beliau langsung masuk ke masjid. Ketika masuk masjid, dia langsung ibadah, sholat. Selesai sholat, maka Rasulullah manggil pemuda tadi. Apa kata Rasulullah? Mengapa onta kamu tidak ikat tadi? Apa tidak takut onta kamu kemana-mana? Apakah tidak takut onta kamu diambil orang? Jawaban orang tadi luar biasa. Menurut dia, saya hanya bertawakal kepada Allah. Rasulullah tersenyum. Tawakal bukan begitu, kata Rasulullah. Tawakal itu adalah ikilha wa tawakal. Tempat dulu onta kau, baru tawakal, berserah diri. Artinya ikhtiar dulu, berusaha dulu. Tapi ketika dalam kehidupan ada kegagalan, kehidupan ada yang kurang baik buat kita, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kalau kita pengen bahagia, sukses tadi, ada mempunyai sifat sabar tadi. Syukur, kemudian bertawakal, puncaknya adalah bersabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an kita sholat dulu diperintahkan. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Bermohon pertolonganlah dengan sabar dulu baru sholat. Orang yang beribadah kepada Allah kalau tidak sabar tidak jadi. Wong naik haji itu karena sabar. Kalau tidak sabar berutuan. Orang bersedekah itu karena apa? Dia sabar. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali dipinta uang, kalau tidak sabar pasti berutuan. Makanya segala amalia itu puncaknya adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak segala kehidupan kita adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita bertawakal tapi tidak sabar, gagal. Percuma kita hebat dan sebagainya kalau tidak sabar, gagal juga. Makanya puncaknya adalah syukur, bertawakal, kemudian bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam Islam tadi, tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan syikayah, mengeluh, bersedih, meratap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah kalau 3 ini kita gawikan dalam kehidupan kita, ada pada diri kita. Pertama adalah syukur, tawakal, bersabar, insyaallah sukses di dunia, kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua, menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia lahir dari keberagaman, keramah tamahan, tata krama, keanekaragaman hayati, dan budaya. Nusantara membentang luas, keindahan tak terbatas. Bangsa besar yang bineka, negeri yang subur, kaya, dan sejahtera. Indonesia adalah karunia. Sirup kurnia untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA, PLT Rektor UIN Raden Patah Palembang, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal kita di bulan yang suci ini
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hari Apiansa, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan iman, dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.